Dari Jalan Pasukan Ronggolawe 98,8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra, kita kembali lagi bersama Mas Manarul Hidayat, juara 1 Duta Genre Wonosobo 2022, dan Mbak Shirley Billy Vina, juara 1 Duta Genre Wonosobo 2022. Dan sekarang nih mereka berdua Sobat Citra, kita doakan semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang memuaskan ya, Mas Manarul dan Mbak Shirley untuk di ajang provinsi ya, tingkat provinsi ya. Oke, bisa cerita sedikit ini mungkin persiapan-persiapan yang sudah dilakukan sama Mas Manarul, monggo. Oke, terkait dengan persiapan tentunya dari kami sudah mempersiapkan ya berbagai hal yang memang menjadi persyaratan, salah satunya terkait dengan persyaratan administrasi sudah kami persiapkan, dan juga termasuk persyaratan mengenai materi sudah kami pelajari, dan insya Allah kami sudah siap untuk fisik mental udah siap ya Mas secara Manarul ya? mental maupun materi dan lain sebagainya. Kami sudah 99% ya, 1% nanti tinggal doa dari dari semua masyarakat itu ya. Betul. Oke, untuk persiapan sendiri apa yang sudah dilakukan Mas Manarul? Apakah sudah menghafal-hafal gitu? Mungkin ada kisi-kisinya nggak sih kalau misalnya gitu? Iya, kita ada ininya ya, ada kisi-kisi gitu. Sebenarnya lebih kepada bagaimana nantinya di sana menguasai panggung, kemudian juga materi-materi yang sudah disampaikan seperti itu. Jadi memang ada seperti kegiatan nantinya di sana juga seperti penyuluhan seperti itu dengan berbagai audiens dan lain sebagainya. Mencoba untuk berlatih menghadapi berbagai audien gitu ya, tentunya dengan berbagai pengalaman kita terjun di setiap PIK-R di desa seperti itu juga sudah cukup membantu seperti itu untuk persiapan kita menuju Jateng seperti itu. Iya, ini sebenarnya untuk di Jawa Tengah sendiri kapan sih diadakan acaranya? Untuk di Jateng sendiri nanti kita berangkat tanggal 7 Maret. 7 Maret ya? Ya, sampai tanggal 9 Maret. 3 hari. 3 harian ya. Di situ nanti akan ada juga mungkin karantina juga ya. Betul. Mas Manarul ya. Oke, untuk Mbak Shirley gimana nih? Udah mempersiapkan apa aja Mbak Shirley? Yang pertama karena cewek ya, karena cewek kan harus menjaga penampilan, itu yang pasti penampilannya juga kita udah persiapan. Nanti di sana bagaimana looknya itu udah dipersiapkan dari sekarang. Terus cara jalannya juga. Oh, cara jalan juga ya. Jadi kayak ajang pemilihan itu ya, Mas Mbak Jateng juga ya? Ya, itu juga dinilai, jadi kita udah belajar cara berjalan, semuanya cara ya? Pembawaannya sebagai duta itu kan akan berbeda dengan kita remaja biasa. Ya. Terus kita juga ada persiapan nanti di sana itu ada opening dance. Di situ kita latihan dulu, latihan opening dance-nya itu di sana ada panduannya via YouTube, kita latihan dulu di rumah biar nanti pas di sana itu kita udah hafal. Nah, itu seperti ya kayak Putri Indonesia gitu lah. Oh, gitu ya. Itu ada Gini-gini opening juga dance-nya. ya. Iya. Terus latihan penguasaan program kerja yang akan kita bawa itu di sana tuh apa, seperti itu. Karena kan emang kita kan duta bukan cuma untuk dipajang ya, tapi kita menjadi role model. Jadi kita harus punya program nih yang mau kita bawa, yang mau kita realisasikan di daerah kita masing-masing itu bagaimana, seperti itu. Iya, ini untuk pencapaian sendiri Mas Manarul ini apa nih yang mau dicapai di tingkat Jawa Tengah nih? Apakah harus juara 1 atau gimana? Oke, dalam sebuah kompetisi tentunya ambisius untuk mengejar juara itu harus ada gitu ya. Karena memang ketika kita dalam sebuah kompetisi tanpa adanya ambisi untuk berjuara itu tentunya dari segi persiapan dan sebagainya kayaknya bakal kurang seperti itu. Makanya memang ya benar mengejar juara itu perlu, tetapi menjadi yang terbaik dan menunjukkan bahwasanya dari Wonosobo ini loh gitu, seperti itu. Di Wonosobo juga kita bisa gitu loh. Betul, ya. Betul sekali seperti itu. Kalau Mbak Shirley sendiri apa nih untuk targetnya gitu? Ada target gak? Apakah harus juara 1 atau minimal 3 besar gitu? Kalau target ya pastinya pengennya juara 1 ya. Pengennya juara 1 lagi nanti biar bisa lanjut ke nasional. Kalau pengennya seperti itu. Tapi yang paling penting di sini itu nanti saya dapat ilmunya di sana yang bisa kita tularkan lagi di Wonosobo, yang bisa kita terapkan di Wonosobo, dan agar teman-teman PIK remaja dan remaja-remaja di Wonosobo yang lainnya tuh tahu nih apa sih yang saya dapat di genre waktu duta pemilihan di Jawa Tengah tuh apa aja gitu. Biar genre Wonosobo juga lebih maju lagi ya kan. Oke, untuk genre-genre yang tahun-tahun kemarin apakah juga melaju ke Provinsi Jawa Tengah? Untuk yang pernah melaju ke Provinsi Jawa Tengah itu pastinya ada setiap tahunnya. Apa yang udah dicapai dari Wonosobo?
Pada tahun 2018 itu ada perwakilan dari Wonosobo namanya Mas Aga. Itu juara 1 provinsi 2018, lalu melaju ke nasional dan di nasional dapat juara 2. Wow, luar biasa banget. Dan ini apa namanya jarang kita ketahui loh ya. Itu emang ternyata ada juga pemuda-pemuda Wonosobo yang ini apa namanya yang bisa menghasilkan karya juga gitu ya, dan bisa mengharumkan nama Wonosobo di tingkat provinsi bahkan tingkat nasional gitu ya. Ini apa sih yang akan dilakukan apa ya genre untuk kedepannya gitu dari kayak juara-juaranya gitu untuk Mbak Sherly? Untuk saya pengen mengenalkan genre ke banyak remaja ya, karena kan kurang terlalu eksis lah. Mungkin yang tahu beberapa aja. Yang udah ada Pick Air itu pasti udah tahu. Tapi kan Pick Air itu belum ada di setiap desa. Dan targetnya itu Pick Air itu tahun ini udah harusnya bertambah ya di seluruh desa di Kabupaten Wonosobo. Nah, saya pengennya itu eksistensi genre itu harus lebih lagi. Dan karena kita bermedsos kan sekarang, jadi aku tuh banyakin konten-konten di medsos. Jadi mereka yang follow aku yang belum tahu genre itu jadi tahu nih, oh kegiatan genre seperti ini, seperti itu. Dan juga banyak ngajak kolaborasi dengan Ibu PKK, dengan Balai Penyuluhan KB di perkecamatan itu untuk membuat acara atau membuat program yang bisa kita kenalkan nih genre dan juga tentunya substansi genre kepada para remaja. Kemarin juga udah kolaborasi sama anak-anak KPM dari Unsik yang di desa-desa itu. Itu udah ada kolaborasi sama KPM di Desa Wonokerto, sama besok ada di Desa Jelamprang dan di Desa Candi Selomerto kayak gitu. Oke. Ini sebenarnya adanya duta genre gitu ya. Ini sebenarnya untuk apa sih, Mbak Sherly? Jadi adanya duta genre ini tuh sebenarnya biar jadi role model untuk para remaja-remaja agar mereka tidak melakukan triad KRR tersebut. Kayak salam genre itu kan kayak gini ya, 0 dan 3. Ini tuh membahas tentang kenakalan remaja yang pertama itu ada seks pranikah, ada pernikahan usia anak sama penyalahgunaan nafsa gitu. Jadi 0 ini tuh 0 mengenolkan 3 kenakalan remaja tersebut. Oh gitu ya. Kalau menurut Mas Manarul nih di Wonosobo tuh kan masih tinggi ya untuk tingkat pernikahan dini ya Mas Manarul, dan juga mungkin seks bebas juga. Bagaimana tanggapannya? Ya betul banget, itu menjadikan sebuah keprihatinan ya, apalagi kita melihat data bahwasanya tahun 2021 kemarin ada sekitar 1.000 lebih gitu pernikahan dini yang memang 2022 ini alhamdulillah cukup menurun gitu ya, tapi masih cukup tinggi angkanya di sekitar 427, dan itu didominasi oleh anak-anak usia 15 sampai dengan 19 tahun, yang mana pada dasarnya usia tersebut adalah usia yang belum ideal gitu untuk menikah dan memiliki anak, karena memang ada beberapa hal yang menjadikan usia tersebut tidak ideal, seperti salah satunya adalah terkait dengan persiapan secara fisik yang belum matang. Ada hal-hal yang memang secara urgent itu belum siap gitu, seperti misalnya kalau cewek itu kan menstruasi gitu ya, ada perkembangan rahim, kemudian juga perkembangan hormon dan lain sebagainya. Memang secara fisik itu memang banyak mengalami perubahan, begitupun dengan yang cowok. Dan ketika usia remaja ini belum siap untuk secara fisik ya, belum siap untuk hamil, belum siap untuk menjadi orang tua, tentunya itu akan menjadikan hal yang sangat berbahaya, karena itu akan menimbulkan dampak yang tidak main-main seperti itu. Seperti misalnya ada dampak stunting, kemudian ada kematian pada ibu dan anak yang juga masih cukup tinggi di Kabupaten Wonosobo seperti itu. Iya. Kalau Mbak Sherly sendiri sebagai seorang perempuan gitu ya, ini biasanya yang jadi korban itu perempuan ya kan. Kalau misalnya nikah usia dini itu juga sebenarnya untuk reproduksi seorang perempuan juga itu belum siap misalnya gitu kan. Dan ini juga secara psikis juga belum siap gitu. Ini bagaimana sebagai seorang perempuan, Mbak Sherly? Nanti ini juga sebagai apa ya? Mungkin bahan juga nanti di tingkat provinsi Jawa Tengah gitu ya. Sebagai perempuan sih sebenarnya dengan adanya pernikahan usia anak ya, sekarang kita sebutnya itu pernikahan usia anak gitu. Karena kalau anak ya, bukan ya. Kalau misalnya di BKKBN itu kan di pendewasaan usia perkawinan lebih baik ya. Ini baiknya kalau misal perempuan tuh nikahnya minimal 21, laki-laki 25. Kenapa 21 tahun itu? Karena reproduksinya sudah siap. Mereka juga diusahakan sudah tidak anemia dan tidak kek, atau lingkar lengan atas ini itu
minimal 23,5 cm. Nah, itu akan berpengaruh untuk anaknya nanti yang di kandungan, agar anaknya itu tidak stunting. Yang mana kan Wonosobo udah banyak banget nih stuntingnya. Nah, program dari BKKBN ini kan untuk mencegah stunting tuh dari hulu, dari remajanya, agar remajanya itu jangan sampai anemia, remajanya itu agar siap dulu. Makanya kalau ada pernikahan usia anak itu sebenarnya sangat memprihatinkan ya kan. Mereka itu secara fisiknya belum, psikisnya juga belum siap, belum lagi banyak sekali ya yang memaksakan dispensasi nikah atau nikah sebelum usia 19 tahun ya. Karena peraturan undang-undang kan 19 tahun, tapi kalau di BKKBN tuh baiknya 21 tahun. Itu sangat-sangat memprihatinkan sekali. Makanya dengan adanya Duta Genre ini saya ingin tuh mari kita belajar bersama nih. Cewek-cewek jangan sampai kalian tuh terbuai dengan godaan laki-laki, diajak menikah dini, diajak menikah usia anak cepet-cepet seperti itu. Jangan terbuai dan jangan sampai kalian melakukan seks bebas, karena kan efeknya nanti ada kehamilan tidak diinginkan. Adanya KTD itu nanti terpaksa nih harus nikah yang terpaksa kan ya gimana ya? Enak ya, dipaksa-paksa gitu kan gak enak ya. Persiapannya belum mateng gitu. Makanya dengan adanya Duta Genre ini pengennya kita semua tuh banyak belajar nih sebagai remaja. Jangan sampai kalian tuh masih remaja itu kan seneng-senengnya ya, udah terbuai sampai kalian tidak merencanakan masa depan itu seperti itu. Apalagi masih usia dini tapi udah ini ya, udah ke jenjang yang lebih-lebih ya. Oke, ini nanti pas mau melaju ke tingkat provinsi apa sih yang mau dibawa selain mungkin tentang genre dari Wonosobo gitu, Mas Manar? Oke, kalau untuk maju ke provinsi ya, saya ada satu program yang dinamakan program pesan kepada masa depan. Itu adalah program yang memang diwujudkan untuk partisipasi remaja yang secara bermakna ikut andil dalam proses pembangunan sebuah bangsa, dimulai dari Kabupaten Wonosobo seperti itu. Jadi dari gerakan, dari program pesan kepada masa depan itu ada 3 gerakan. Yang pertama gerakan mengenai gerakan anti stunting. Itu nanti edukasi dan juga promosi atau sosialisasi kepada ibu hamil, ibu pasca hamil dan juga remaja. Jadi melalui edukasi gizi seperti itu. Kita perlu mengedukasi gizi bahwasanya remaja itu harus siap gitu. Seperti yang sudah disampaikan sama Mbak Sherly gitu ya. Bahwa remaja itu kan harus secara fisik siap gitu, kemudian lingkar lengan atasnya itu minimal 23,5 untuk yang putri seperti itu ya, untuk yang cewek. Dan itu didominasi atau dideterminasi oleh adanya gizi yang cukup gitu. Kalau misalkan gizinya nggak cukup, remaja akan cenderung mengalami gitu, kekurangan energi kronis, dan itu akan berdampak pada nantinya ketika dia menikah, ketika dia punya anak, itu akan melahirkan anak yang stunting seperti itu. Nah, di samping itu juga edukasi kepada ibu hamil dan juga ibu pasca hamil dalam hal pemberian gizi kepada anak itu perlu banget gitu. Kemudian pola asuh kepada anak itu juga sangat diperlukan. Kemudian yang kedua itu ada gerakan Geliat gitu. Nah itu genre peduli masyarakat. Itu gerakan yang memang ditujukan kepada masyarakat atau berkolaborasi kepada masyarakat untuk memberdayakan remaja itu sendiri. Bahwasanya seorang remaja itu kan ketika nanti bertumbuh menjadi dewasa dan juga ketika nanti berumah tangga, merencanakan kehidupan di masa depan, itu kan harus siap dari segi fisik, mental maupun hal yang lain termasuk dalam segi finansial. Jadi memang harus ada persiapan buat remaja, salah satunya terkait dengan asah soft skill, kemudian asah life skill dan lain sebagainya. Ada program tersendiri yang nanti akan dibawa sama Mas Manar ya. Untuk Mbak Sherly ada program khusus juga yang akan dibawa nanti untuk ajang provinsi? Kalau programnya itu menyasarnya sama ya kayak Mas Manar seperti itu, ada tentang 8 substansi genre tersebut, tapi di sini saya ada pembedanya. Saya ingin menyasar ke para penyandang disabilitas. Saya punya program namanya Disable is Able. Jadi para penyandang disabilitas itu mereka itu juga mampu loh. Mereka tuh mampu berprestasi, mampu mandiri secara ekonomi. Mereka juga mampu berkontribusi dalam pembangunan negara ini. Jadi ada keunikan tersendiri program itu ya. Jadi misalnya kita cuman menyasar ke anak-anak yang sekolah, anak-anak yang biasa kita ketemui di desa-desa itu ya agak kurang adil ya. Makanya saya pengen membawa ini, Disable is Able ini, agar mereka yang para penyandang disabilitas juga punya kesempatan yang sama untuk mendapat edukasi, untuk
belajar bersama, mengasah soft skillnya seperti itu. Ya gitu ya Sobat Citra, jadi nggak main-main nih ya untuk program-programnya. Rick aja sampai nggak nyangkut nih. Oke, masih ada satu sesi lagi, jadi jangan kemana-mana untuk Sobat Citra. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.